Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang-encingnya babe dimanapun berada, kembali lagi dengan saya di segmen yang berbeda di podcast Jejak Sejarah Gardu EBR Sejabodetabek. Ya, saya di sini bersama abang siapa nih bang? Ya, halo, perkenalkan nama saya Hasanuddin. Saya dipanggil sehari-hari Bang Mandor. Oh, dipanggilnya Bang Mandor nih bang? Betul Bang. Nah, ini ngomong-ngomong abang, Bang Mandor dari gardu berapa nih bang? Oh iya, kalau mau tahu dari gardu, aneh berasal dari gardu Belut Putih 02 Putih. 02G 0282 Belut Putih Cengkareng, Jakarta Barat. Oh gitu ya bang. Nah, untuk selanjutnya ini saya mau bertanya boleh sama abang? Ya, Bekal sejarah gardu. Jadi gimana bang? Ya, kalau mau bertanya masih silakan aja. Tapi kalau tadi makanya lagi gak ada ini. Iya. Jadi gimana bang sejarah gardu Belut Putih ini? Oh, jadi ente mau tahu nih. Iya. Sebelumnya kita minta mohon maaf nih sama ketua. Jadi begini, yang namanya Belut Putih G0282 dulu itu pertama kalinya tuh kita masih nginduk ya, belum dapat gardu, masih nginduk sama Singa Pandawa pada saat itu, kalau nggak salah ketuanya abang kita, Abang Mutar. Ayah Mutar ya? Ya, Ayah Mutar. Betul bang. Pada minggat ke kampung biar Kalau bicara kisah mah ya banyak bang, aja banyak. Cuman Bisa lagi ya ceritain mungkin dikit. kalau saya ceritain semua nih, semua apa separuh apa sedikit. Ya borong das. Kalau diborong pemanggilnya keberatan bang. Keberatan, ya? Nggak mikul itu. Iya. Keberatan. Kalau borong Biasa ada abang aja. panjang bang, Panjang. ceritanya itu mah ya nggak bisa di mulut kalau diceritain. Oh gitu. Iya. Jadi insight yang sedikit-sedikit aja tapi Ya. intinya Boleh. paham. Boleh bang, boleh. Iya. Nah, silakan lanjutkan. Jadi ini bang, kalau yang namanya Belut Putih ya, ini asal muasalnya Belut Putih dulu di gardu D0282. Dulu tuh kita masih minduk sama Singa Pandawa. Kita belum sama sekali, belum punya gardu pada saat itu. Oh. Punyanya juga namanya kita masih nginduk, jadi Ah. ngepos namanya. Ngepos, Ngepos itu. daripada Singa Pandawa. Nah, hubungnya dengan seiringnya waktu berjalan, Ya. lama. Nah, Ketua Tarman, awalnya saya juga nggak ngerti itu yang namanya EBR. Gimana ceritanya saya nggak ngerti. Oh gitu. Iya. Ya, oh, Nah, kebetulan saya punya keponakan saya dia juga baru masuk orang EBR. Nah, saya direkrut sama dia, sama Bang Suryadi GP. Alhamdulillah sekarang dia udah hebat bang, udah jadi komandan kita di Belut Putih. Oh. Namanya Dan Korlap, Abang GP. Saya diajak sama dia. Iya. Di bahasa orang kita nih bang, dia dulu bilang begini, Gimana tuh bang? Din, kalau lu suka, lu masuk dulu EBR. Kalau emangnya lu suka, baru makan kue, lu makan, lu tuh lu habisin. Oh, Tapi gitu. kalau lu nggak suka, lu lepein. Iya. Nah, saya kayaknya masa tertantang nih bangnya, nggak sebagai putra Betawi. Akhirnya saya ikut. Setelah saya ikut, lalu saya di backup, ibunya saya di backup, dibawa ke ketua pusat. Mana tuh bang? Pada saat itu ketua pusatnya masih Pak Kiai Haji Fadli El Mukhir. Itu di Iya. Cakung. Nah, kita di sana di backup. Saya ya namanya saya baru sih lihat, oh ini Mas boleh nih. Iya. Karena apa? Kita di BA-nya itu nggak tanggung-tanggung bang, Oh, pakai gitu. salawat nariyah. Selawat Naroya ya, Iya. Komandor ya. Itu sengaja. Oh. Mungkin kalau yang lain maaf nih, Iya. keluar mas-mas lain mungkin kita saya nggak bicarakan mereka, tapi kita bicara yang namanya EBR. Iya. Itu kita di WA-nya aja atau di sumpahnya aja pakai salawat nariyah. Selawat Naria. Oh iya, mantap tuh bang. Itu, Bang, iya. Subhanallah. Ya, Bimbing saya sampai begini. abang tahu sendiri kalau yang namanya Iya. salawat kayak gimana. Iya. Jangan main salawat mah Betul, Bang, betul. manjur. Iya betul. Jadi izin nih, Komandan, selain ada sejarah kisah tersebut, ada kisah sejarah apa lagi nih? Ya banyak sih bang, ini maksudnya kisah apa dulu nih, kita berantem apa gimana? Kalau orang Betawi kalau yang namanya berantem atau berkelahi ya paling mau, paling jauh ya. Iya. Tapi dia punya pedoman Oh, kita. gitu. Musuh mah jangan dicari. Ah. Tapi kalau ada, kita jangan lari. Oh gitu. Sesuai dengan moto EBR. Moto EBR. Betawi lempuk, nih kurang ajar, kacar hajar. Begitu bang. Iya. Namanya orang Betawi mah. Jadi selain untuk berantem itu, slogan itu kan slogan berantem nih, Komandor. Nah ada
sejarah apa lagi nih ya selain itu? Oh, ya banyak sih bang, historinya ya banyak. Ya, kayak kita kan ngedirin EBR nih, ngedirin Belut Putih nih, termasuk dari mulai awalnya cuma hanya segelintir orang, bahkan sampai banyak. Nah, diangkatlah saya sebagai mandor. Udah abang mandor, abang mau jadi mandor aja. Saya sendiri nggak ngerti nih mandor apa artinya. Nah, ya kan pada saat itu setahu saya kan hanya ketua, wakil ketua, apa segala macam. Nah, apa kata ketua, kata Pak Tarman? Udah abang mandor, abang mau cukup ngeliatin aja. Itu yang namanya mandor, wah. Bukan mandor centeng berarti? Bukan ya? Bukan mandor, bukan berantem, bukan. Oh, bukan. Nggak perlu sekarang mah. Iya benar. Sekarang mandor centeng. Iya, udah mau lari aja gitu. Iya. Sekarang kotak mau kirim kotak. Iya. Jadi ya pernah sih dulu kita berhadapan sama ormas-ormas lain gitu ya, terusnya ya masalah-masalah lahan, masalah parkiran, masalah apa. Itu sih udah hal-hal yang biasa kalau kita lumrah ya, udah biasa. Cuman kan ya namanya kalau nggak begitu kita kagak beken bang. Betul. Iya, kalau nggak ada historisnya kita nggak beken, apalagi kalau kita kagak mau ngeluarin otot, di mana ada yang itu ada slogan lagi tuh Bang Mandor. Apa? Kalau bukan kita siapa lagi? Itu dianya. Nah, kita kan orang Betawi. Kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Iya. Kan begitu. Oh, gitu. Jadi gini. Dulu kita sempat pertama kali mau ada acara, kalau nggak salah haul ya, mau ada acara, pas banget kita udah acara udah sedih kita rancang, bahkan udah siap jadi, lalu kita lagi pada rapiin, malah bikin tenda, bikin apa segala macam. Nah tiba-tiba Allah berkehendak lain bang. Allah telah memanggil pulang ketua pimpinan kita, ketua pusatnya bang. Ya, itu pas banget lagi acara mau digardu kita tuh bang di Belut Putih bang. Kalau ada nggak percaya ya tanya aja sama ketua kita abang Tarman. Abang Tarman langsung tuh kita kayaknya gimana, langsung shock kita bang ngedengar imam besar kita pulang. Sempet percaya nggak percaya gitu ya? Ya di hati ya pasti ada lah, namanya ibarat kita belum lama banget dia masih menghadiri acara-acara kok. Gitu. Kita juga sempat bertatap muka kok rame-rame gitu sama anak-anak yang lain. Cuma itu doang sih kita tahu, sampai kita acara langsung kita cancel sebentar, langsung kita nyelawat rame-rame. Langsung rombong ke sana langsung nyelawat ya. Dari pertanian ya. Kalau masalah itu kan dulu jadi gini. Dulu sebelum Belut Putih nih ada Bang Wakil nih, Bang Mahfud nih. Ya kita kumpul lah di gardu dah ya Bang Yani. Iya. Nih kita kan udah mau punya nomor gardu nih. Nah, ini nama EBR kita apa nih? Nah, ya namanya ibaratnya kita namanya sama teman kan bagaimana, kita suka pada kebanyol, orang Betawi mah sifatnya kayak begitu bang. Ada yang bilang bang katanya, gimana bang katanya kalau beradong? Kata ketua beradong mah jangan, beradong tuh makan orang, kita memang nggak makan nasi. Iya benar juga katanya ngomong, kagak jadi. Akhirnya tuh pada saat itu emang lagi musim film malam itu langsung sedang rame-ramenya. Katanya mau beradong. Anak-anak yang setuju bang, yang gak setuju. Yang benar sih kata ketua, berandom mau makannya manusia, darah. Iya. Nah, kita kena nasi. Iya. Apa ya? Nah, nggak tahu entah gimana. Tiba-tiba abang sesepuh kita nih, ya, abang Musada, almarhum, beliau bilang, udah, ini kan adanya di Cengkareng nih, Cengkareng Barat. Udah namain Belut Putih aja. Oh, langsung otoritas keluar nama tersebut. Nah, gitu, ya. Lalu kita pikir, oh iya, itu bagus daripada Grandong. Ya jadi sekarang itu yang saya ingat sih seperti itu bang, yang saya tahu mah. Jadi bukannya kisah ini ya, Bang Mandor ya, mohon izin ya, bukannya dulu banyak rawa-rawa sawah, jadi itu ada Belut Putih atau gimana, orang suka mancing belut apa bukan dari situ bukan? Bukan, jadi bukan begini. Kalau kata Bang Mus ada ya saya ingat. Jadi gini, dulu tuh di pintu air tuh namanya pintu air dulu ada ibaratnya juara yang pilih tanding orang Betawi. Nah, Umpi Mukhtar, namanya Kong Haji Mukhtar. Nah, di situ terkenalnya kalau dia tuh ibaratnya ya saya percaya deh ya berarti. Katanya masih punya ajian ilmu Belut Putih atau gimana gitu. Jadi sesuai dengan kampung kita kan ini kan terkenalnya kan pintu air Kong Haji Mukhtar. Nah, mau nggak mau dah udah lu mau Belut Putih gini. Oh gitu. Akhirnya ya kita setujuin ya. Ya sekarang orang pilih Belut Putih cakep apa jelek? Menurut saya sih cakep. Nah, kalau Grandong ya kurang pantas ya kita setuju. Bener gitu bang, semua sih itu juga yang saya tahu kalau nggak salah mah gitu.
Jadi prasejarah zaman dulu ini ya, Amal Kumpi Tong Mukhtar ya. Iya. Jadi dia punya Ya, mungkin dari situ kita nggak tahu apa dia punya apa kita nggak tahu kan. Walaupun saya pernah ngeliat orangnya, tapi kan waktu itu saya masih kecil nggak tahu apa-apa. Abang malu masih kecil, apalagi saya dong. Ya saya ada 74 Pak. Iya, apalagi saya belum lahir. Ya. Ada banyak, pokok intinya banyak kenangan lah, banyak suka dukanya kita. Yang namanya di EBR atau di Ormas kan kita nih, terutama Ormas EBR satu yang kita cari kan kerempukan. Iya, betul. Tali silaturahmi terjaga, saling menghormati. Nah, kita juga imamah, kudu imamah yang namanya EBR mah. Oh gitu, Bang. Ya, iya, jangan kagak yang mau dikemplang malah kita. Ya mau dikemplangin lama-lama main lain. EBR banyak Bang, banyak nyampe keluar negeri. Apa nyampe keluar negeri? Bukan sini doang Bang. Oh, coba buka YouTube ya kalau nggak percaya. Iya. Jadi next ada pertanyaan lagi nih Bang berikutnya. Kayaknya kita nanya mulu, kita nggak ngobrol-ngobrol. Iya, ayo kita ngobrol dulu. Ya, iyalah. Iya betul. Para kering tenggorokan. Iya. Mantep banget ini ya kan. Moro deh di sana itu mantap. Jadi Rokok enggak domelin tenang aja. Saya juga tahu ngedomelin sih. Pertama kali kan dulu tuh ya ada di rumah ketua sini sekarang, yang sekarang ini di Kenanga, di Jaya 9 masuk ke dalam. Jaya 9, ya. lama di Jaya 9. Ya, masuk dalam. Jadi asal usul awalnya Blue Putih ada di sana. Iya. Oh. Ya alhamdulillah sampai kita dari mulai hanya segelintir orang sampai kita berkembang, bahkan sekarang udah alhamdulillah udah bisa ibaratnya udah berkembang lah gitu. Kita udah punya gardu di depan, kita juga udah punya fasilitas begini yang namanya buat kemajuan ormas. Ya syukur alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, ini pertanyaan cakep kita. Jadi gini, yang namanya kita di Ormas Blue Putih, alhamdulillah kita semua ada fasilitas. Bagi yang mau ya, bagi yang mau ada difasilitaskan kita. Kayak misalkan kerja, contohnya kayak saya dah. Saya sendiri tadinya kan pengangguran, alhamdulillah sekarang saya udah bekerja. Alhamdulillah ya. Blue Putih. Nah, saya dapat rekomendasi dari ketua, disuruh daftar. Alhamdulillah sekarang saya sudah jadi seorang security. Itu berkat dari gardu ya. Berkat dari gardu dan dari EBR ya. Iya, Subhanallah. Jadi luar biasa ini EBR kita. Oh, sangat luar biasa Bang. Ya. Maju pesat Bang. Amin. Yang namanya orang nanam kagak ada, mustahil Bang, kagak ada buahnya Bang, nanam pohon. Kita nanam pohon buah nih, mustahil nggak berbuah kalau memang nanamnya kita bagus. Yang penting kan cara nanamnya Bang. Betul. Bibitnya bibit unggul, apa yang lu mau tanam, fasilitasnya ada. Caranya juga ada, insya Allah kalau kita memupuknya dengan benar, disiramin pagi siang sore akan membuahkan hasil yang benar. Amin. Kalau nawaitunya melenceng ya jangan harap mau bagus, nawaitunya melenceng. Iya, nawaitu kita sama. Ayo rempuk kita bersama. Maju kita bersama. Gitu, Pak. Rokok Bang Mandor, rokok. Oh iya, silakan. Nah, sambil nyanyi kita ngobrol-ngobrol. Iya. Tadi kita ngomong mulu kan. Enggak mau. Ya apa lupa rokok ini. Ya ada Bang, udah pasti ada. Ada? Alhamdulillah ada. Dari mulai kita ngelenong, Memang ada. kita belajar main pukul. Main pukul. Ya. Main pukul apa tuh? Yang namanya ini Bang nih, saya ingat banget dulu. Saya ingat banget omongan Pak Kiai Pusat, Bapak Kiai, Pak Doli Elmuhir. Beliau pernah berpesan dan pernah bilang, yang namanya orang Betawi kudu punya 3S. 3S. Abang tahu nggak 3S apaan? Nah, di sini pertanyaan. 3S itu 1, sekolah. Ya. S yang kedua, silat. S yang ketiga, sholat. Itu dasarnya Bang, terutama sekolah, sholat, dan silat. Jadi orang Betawi harus pinter, harus menjadi jawara dan juragan di kampung sendiri. Oh, gitu. Tujuannya begitu sebenarnya mah Bang. Cuman artinya memang luas, cuma jabar mah. Ya nggak cuma sepangkeng kalau Sepangkeng nggak sama itu Bang. Kamar ini mau kamar. Iya, Iya, banyak sekamar. Iya. Dulu sepangkeng. Sepangkeng gitu.
Alhamdulillah saya sampai saat ini saya masih aktif di Sanggar Seni Bela Diri Beksi Kongbutun. Beksi Kongbutun. Ya. Oh, yang bertepatan di mana tuh, Bang? Tempatnya Jalan Pelamboyan. Jalan Pelamboyan. Ya. Oh. Pelamboyan masih di kampung kita juga. Nah, Iya. kebetulan gurunya juga mau orang pribumi, orang kita juga yang sama. Nah, saya belajar di situ, termasuk saya, anak saya. Ya, tujuannya kan begini, Bang. Yang namanya tradisi, masa orang kita pada gini sama tradisi sendiri. Betul. Lo orang mana-mana aja banyak nyangkok tradisi kita. Iya. Bahkan banyak yang ngakuin, Bang. Banyak Apa negara luar banyak ngakuin. Oh. Makanya jangan sampai punah. Ayo kita ajak anak cucu kita. Kita ajar, kita kasih tahu. Nih yang namanya tradisi Betawi begini. Satu, lo harus bisa main pukul. Jadi harus dilestarikan juga ya. Harus, itu harus, Bang. Salah satunya contohnya itu. Penerus ya. Kayak di gardu saya nih. Ya, kalau malam Jumat ya kita ada pengajian yasinan bersama. Oh, setiap malam Jumat Setiap itu. malam Jumat itu, Bang. Oh. Itu kita harus punya Itu dasar. rutinitas ya. Iyalah dasar. Nah. Ibarat kita mau bangun rumah. Ya. Kalau pondasinya nggak keker, jangan harap rumah itu bagus. Wis mantap. Gitu, Bang. Pondasinya harus keker dulu nih. Pondasinya apa? Iman Saya beri dan ketakwaan kita, Bang. Itu pondasi. Nah, waduh, yang lo ya. Tadi kita kan mau kemana kita mau depas Gini, Bang, kalau ada pengajian udah otomatis ngikut atau ngembet. sekalian ya. Artinya sekalian deh begitu. Iya, iya, Semuanya iya. ntar pada ngikutin aja dah. Oh. Itu tujuannya bener. Betul. Masa tujuan bener orang nggak mau ngikut? Mm-mm. Ya, dan orang yang diajak mau tujuan bener nggak mau ngikut, mau orang bego, Bang, orang Betul. goblok. Betul, Bang. Jadi berkah juga ya, suatu keberkahan. Alhamdulillah berkah banget, Bang. Kalau bilang berkah mah berkah banget, terangan sangat luar biasa berkahnya, Bang. Ya, kita dapat ilmu, ya kan? Baik ilmu fisik maupun ilmu akidah kita dapat semua. Tuh. Kedua, tali silaturahmi kita terjaga. Atau yang kita nggak kenal jadi pada kenal. Iya. Atau yang nggak saudara jadi pada saudara. Saudara kan bukan hanya ngobrol bareng-bareng nih kita mau abang kita, bukan begitu, Bang. Oh, Semua umat manusia nih kita bersaudara. semuanya ya. Tapi ada tapinya. Tapinya. Iya. Ya, yang tadi saya bilang, Anda ikut aja dulu, merapat dulu. Nah, telusurin dulu. Bahasa orang makan, ente jangan langsung main habok aja, cobain dulu. Cobain cicipin. Bahasa dulu. orang makan kue pepe nih, cobain dulu tuh kue. Jangan kaget tuh kue pepe lembek, emang kue pepe begitu. Iya. Yang keras bukan kue pepe, batu. Habis pertek. Batu sepuan, itu baru. Keras. Memang aja. Ya cobain dulu. Kalau emang lu suka, lu makan. Oh, gitu. Tapi kalau namanya lu nggak suka, terserah. Apa mau dilupain kek, apa mau dikasih kucing kek. Bahasanya kayak begitu, Pak. Jadi ikut dulu kalau memangnya udah katakan datang hati, oh boleh nih masuk, silakan. Itu pun ada prosedurnya. Udah prosedur. Iyalah, nggak bisa main masukin aja. Lu bos keber, emang orang apaan? Begitu, Pak. Main raup-raupin aja Jadi kan. nggak segampang itu Ada ya. prosedurnya, Oh, Bang. iya, betul. Karena ormas kita nih bukan ormas kacangan, Bang. Oh gitu. Yang namanya 3 huruf itu bukan ormas kacangan, Bang. Itu Betul. diakui oleh dunia, diakui oleh keadaan negara kita mah ibaratnya mau diakui. Itu bahkan kita punya nah yang namanya perlindungan hukumnya, ada badan hukumnya. Oh, ada badan hukum. Ada, Bang. Oh. Jangan salah. Gini, Bang. Itu mah kita mau udah wajar ya. Wajarnya kan tadi kita bilang orang Betawi mah kalau kata suka ngadat kadang terkenal. Nggak terkenal, Bang. Begitu ya. Coba abang ngumpet di dalam kamar. Kira-kira terkenal nggak tuh 7 mulut lagi abang ngumpet di kamar. Dia ada aja di kamar. Siapa itu? Abang terkenal nggak? Banyak kenal nggak sama abang? Jangankan orang jauh, Pak. Mm-mm. Orang dekat aja tangga abang nggak bakal kenal sama abang. Orang abang di rumah mulu. Iya. Begitu bahasanya, Bang. Jadi kita harus keluar. Coba ya sekali-sekali boleh lah tujuan action power, nggak apa-apa. Tapi jangan dimulai pertama, ingat, nggak boleh itu, nggak boleh. Nggak boleh itu. Jadi mesti ngadat dulu gitu. Nah, iya, betul Betawi juga ngadat. Ya masa ente orang Betawi bukan sih? Coba apa? Ya kalau saya salah omongan saya, mungkin saya minta maaf nih. Tapi kalau setahu saya orang Betawi mah jujur aja, jangan dibikin ngadat. Repot urusannya. Kan ada tuh konon pepatah yang bilang
Lu adat aja lu gedein sebakul. Tuh, Bang Mandor. Betul. Iya. Emangnya betul begitu. Ya betul begitu. Ya kalau kagak ngarep kita nggak terkenal. Enggak terkenal. Nggak ngetop. Iya. Tadi lu saya bilang, abang ngedekem aja di kamar. Kira-kira orang jangankan orang lain, orang luar nih bang. Orang lingkungan keluarga abang juga nih nggak kenal masa iya, orang di kamar aja gimana? Nggak pengalamannya, mau di kamar aja tuh. Siapa yang mau Kalau ngenalin? ngomong udah rokok disuruh dulu aja. Kayaknya dari tadi diangon aja diomongin mulu. Iya, ayo Pak. Kebo diangon kemo. Kayak disuruh dulu rokok. Emang mama dulu. Nyantai di WK. Bener. Kita kan ngomong begini bukan ngomongin orang. Kita ngomongin di doa mas kita. Begitu. Oh jadi Bang Mandor ini masuk ngikut EBR Belut Putih ini udah cukup lumayan lama ya? Alhamdulillah sih, dari mulai ibaratnya hanya beberapa orang aja lah gitu. Ada mungkin sekitar 9-10 orang lah. Oh tadinya awal 9-10-an Iya, orang. kita kan masih nginduk bang. Oh tadi yang Iya masih nginduk, masih masih ngepost kita nginduk sama Singa Pandawa. Oh. Nah, di situ kita orang semua berpikir termasuk ketua, kata ketua, Bang Mandor, tolong ayo kita mau bikin gaduh nih, masa kita mau nginduk mulu. Memang caranya bagaimana ketua kalau pengen jadi gaduh? Anggota kita harus banyak. Oh. Kalau anggota kita ada persekian, baru kita bisa bikin gaduh. Oh gitu. Tuh, Iya, iya. direkomendasikan dari Pak Korwil, setelah dari Korwil langsung kita diaduin ke pusat. Nanti turunlah tuh nomor gaduh. Itu bang. Jadi bukannya kita yang bikin sendiri tuh gaduh nomornya. Masa kita yang bikin sendiri tuh kayak gini aja, putih 0282. Ya kagak, Bang. Ada aturan mainnya. Orang Mas Gani terorganisir dengan rapi. Oh. Karena isinya orangnya bukan hanya orang yang gede adat, tapi gede juga keilmuannya, maksudnya pengetahuannya nih bang nih. Jadi begitu kalau mau tahu bang. Oh gitu. Itu sih yang saya tahu. Ini kalau saya cuma berpesan cuma satu aja. Ayo kita jaga kerempukan kita sama-sama. Kita junjung tinggi harkat martabat kita selaku orang Betawi. Ini nggak ada mic. Saling menjaga, ya. saling silaturahmi. Udah itu aja. Halo, Anggota Belut Putih, coba tolong bantu, ayo sama-sama kita imamah, kita subscribe, like, share apa nih, share dan komen. Bang orang Betawi emang kagak ngerti bahasa begini bang. Iya. Jadi wajar, metode dikit aja dah. Ya, Prancis. ya pokoknya begini dah. Prancis dadap. Iya begitu. Tanggal Prancis dadap. Kita pakai bahasa begini kita kan bibir kita petot dulu ya. Jadi ya udah pokoknya begitu dah ini kira ada bang nih. Tolong bantu apanya. Tonton terus kita ya. Pokoknya kalau perlu kita tonton terus dah. Ayo kalau mau siapa lagi ya bukan hanya orang Jangan semuanya juga sama kalau perlu. jempol nih, Bang Mandor ngomong-ngomong. Iya, ditekan juga jempolnya, loncengnya kayak gitu, Bang Mandor. Iya benar. Nanti kita yang saudara-saudara yang lainnya. Siap, pokoknya udah siap. Ya, sampai di sini kita langsung tutup aja. Mungkin ada kata-kata bagus dari Bang Mandor nih yang tadi itu, Bang. Oh iya. Kata itu. Gini bang, kalau kita mau ikut apa juga bahasanya begini, kita jangan ceroboh. Kita ibarat orang makan nih, kita makan dulu. Kalau enak kita makan, Ya. kagak enak ya kita kantongin. Umpetin itu. Iya, Umpetin. mau gitu bang, bahasanya Iya. gitu. Jangan main gesak-gesuk, main orang mungkin ikut, orang mau ikut, nanti mereka jeblos. Jangan bang, Jangan ya. Iya Nah, begitu, maksudnya sih tujuannya. siap-siap. Nah, ini adalah podcast pertama kalinya dari Gardu EBR Belut Putih. Gardu 0282 Cengkareng Barat, Ketua Bang Tarman yang diwakili oleh Bang Mandor tersendiri nih. Bang Mandor ya. Itu nama panggilannya Bang ya. Sebenarnya saya mau bukan wakilnya mau Bang Mahfud. Mewakili. Cuma saya mewakili Bang Mahfud Iya. nih. Gitu Bang. Mewakili ini mewakili. Untuk ngomong lah gitu ya. Diwakili oleh Bang Mandor. Iya gitu. Nah, buat saudara-saudara jangan lupa subscribe, like, share, komen channel EBR Sejabodetabek, yaitu EBR TV punya ketua umum kita Kiai Haji Lutfi Hakim. Ya udah, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, Rebuk, EBR, hidup, yang kurang ajar. ajar Bang. Sejabodetabek. Rebuk.
Siapa yang gak kenal sama FBR? Lihat tongkrongannya aja udah keder. Kalau musuh